أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan sampai saat ini. Mudah-mudahan dengan nikmat itu mampu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, dan nantinya itulah hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang pandai mensyukuri akan nikmatnya. Salawat dan salam kita peruntukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yang senantiasa bersalawat kepada beliau pasti nantinya akan mendapatkan syafaat. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, setiap kali kita berkumpul di halaman masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Idul Adha berjamaah, pastinya kita semua teringat satu momentum dan satu peristiwa di mana peristiwa itu merupakan ikon bagi umat Islam. Peristiwa itu merupakan rujukan bagi keluarga umat Islam, di mana peristiwa itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembelih putranya Ismail sebagai bentuk pengorbanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali kita lakukan salat Idul Adha secara berjamaah. Berulang kali ibadah kurban kita lakukan, bahkan sudah tidak terhitung berapa kali sudah kita melakukan. Namun yang menjadi persoalannya jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, dari sekian banyak kita melakukan ibadah kurban, dari sekian banyak kita melakukan salat Idul Adha secara berjamaah, berapa banyak yang kita mampu menerapkan hikmah-hikmah dari setiap kejadian-kejadian yang kita jadikan rujukan terhadap berapa kita yang memahami bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membuktikan ketakwaannya. Ketika ibadah kurban dilakukan, hewan kurban disembelih, daging dibagikan. Secara rutinitas kegiatan ini yang senantiasa kita lakukan. Tapi pernahkah kita bertanya di dalam hati kita masing-masing, pengorbanan yang sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, dari sekian banyaknya peristiwa yang dirangkaikan dengan ibadah haji sekaligus ibadah kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail,
serta keikutsertaan, ketakwaan dan kecintaan istrinya. Ternyata banyak hikmah yang dapat kita petik dalam kejadian-kejadian tersebut, sehingga Idul Adha, ibadah kurban bukan hanya sekedar momentum kumpul di lapangan melakukan sholat, bukan hanya sekedar momentum mengorbankan hewan kurban kemudian dibagikan dagingnya kepada fakir miskin, orang-orang yang bukan hanya selepas itu saja, tapi bagaimana kita menghayati setiap Ibrahim. Paling tidak ada 3 hikmah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita dari peristiwa dan momentum yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, adalah Nabi Ibrahim dengan peristiwanya itu mengajarkan kepada kita bagaimana menanamkan nilai tauhid kepada anak. Ini yang pertama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengajarkan ketauhidan kepada putranya Ismail alaihissalam. Sekali Nabi Ibrahim berpuluh tahun mengharapkan seorang anak, mengharapkan generasi penerus syiar dakwahnya, tapi ketika anak itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk disembelihnya, Nabi Ibrahim menyampingkan dengan perintah Allah tetap nomor 1 yang harus dia lakukan, sehingga dia ajak diskusi putranya Ismail, bagaimana pendapatmu Ismail dengan mimpi yang kualami? Kata Ismail, wahai ayahku, lakukan mimpimu ini, mudah dalam kelompok orang-orang yang sabar. Kalau ribuan tahun yang lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada anaknya tentang nilai-nilai ketauhidan, dan nilai-nilai itu sampai sekarang tertanam keras dalam diri. Pertanyaan yang sederhana, bagaimana kita saat ini, jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah? Jangan sampai dengan kepergian kita nanti meninggalkan dunia yang fana ini, ternyata generasi-generasi kita tidak lagi paham terhadap ajaran agama Islam. Bukankah ini yang menjadi khawatir Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihissalam? Sehingga kekhawatiran Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wa wasa biha Ibrahim wa Yakub ya bunayya innallaha astafa lakumud dina wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub berwasiat kepada putra dan keturunannya, ya bunayya, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin, sungguh Allah jadikan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali, kata Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub, kalian mati bukan dalam keadaan menjadi seorang muslim. Nabi Ibrahim khawatir keturunannya tidak lagi nanti akan peduli terhadap agama Allah ini. Padahal Nabi Ibrahim paham, andai kata kalau dia wafat, maka Allah akan menggantikannya dengan nabi dan rasul yang lain. Tapi tetap juga dalam diri Nabi ada khawatir. Sedangkan kita sekarang, pernahkah kita mewasiatkan itu kepada anak kita terhadap agama Allah ini? Pernahkah ada rasa kekhawatiran kita kepada agama Allah ini? Padahal kita paham setelah kita wafat tidak ada yang melanjutkan dakwah kita, yang mengingatkan secara terus-menerus keturunan kita. Tapi pada kenyataannya, jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, kita dengan santainya membiarkan hal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu Nabi Ibrahim ketika menginginkan seorang putra, dia senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku keturunan yang baik, yang soleh. Sehingga Ibnu Katsir menjelaskan ayat dalam rangka mendoa itu,
Nabi Ibrahim meminta seorang yang mampu meneruskan syiar dakwahnya agar agama Islam ini, agar agama Allah ini ke depannya terus berlangsung. Berbeda dengan kita. Kalau Nabi Ibrahim mempersiapkan anaknya untuk masa depan agama Allah, sedangkan kita mempersiapkan anak kita sekarang ini hanya sekedar untuk mewarisi harta kekayaan kita. Inilah letak perbedaannya ketidakpedulian kita terhadap agama Allah ini. Sedangkan di luar sana begitu banyak orang-orang yang kadang-kadang mengatasnamakan Islam, mencoba mengajarkan tauhid dengan media-media yang lain, tapi pada kenyataannya justru merusak agama Islam itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, mereka tidak akan tenang ketika Islam ini akan berkembang dengan sebaik mungkin. Segala upaya mereka akan lakukan. Saat ini yang sekarang lagi viral di media sosial, perusakan akidah, perusakan tauhid melalui media pendidikan dengan mengatasnamakan pesantren yang berdiri tapi isinya justru menyesatkan keturunan dan umat Islam ke depan. Kita tahu semuanya ini, tapi apa yang bisa kita lakukan? Sampai hari ini hanya segelintir umat Islam yang memberikan respon terhadap itu. Padahal terang-terangan mereka melakukan itu dan mengatakan kepada publik bahwasanya mereka itu adalah ajaran-ajaran yang kadang-kalanya tidak mengatasnamakan Allah dan Rasulnya dalam pembelajarannya, dalam syiarnya, tapi justru yang lain. Maka disinilah kelemahan kita, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Maka momentum pertama dari pelaksanaan ibadah kurban dan itu salat Idul Adha berjamaah ini sekaligus ibadah haji, bukan hanya sekedar rutinitas ibadah, tapi bagaimana kita menerapkan dan menjadikan keturunan kita layaknya sebagaimana Nabi Ibrahim menjadikan keturunan yang saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil, bahkan ibrah yang mampu kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita adalah dengan rangkaian-rangkaian peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim beserta putranya adalah menjadikan kurban sebagai bukti ketakwaan sosial kita. Kalau sudah bicara tentang ibadah kurban, tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Puluhan tahun Nabi Ibrahim mengharapkan seorang anak. Kemudian anak itu tumbuh besar, diasingkan di lembah Mekah. Kemudian sudah balik kepada pangkuan Nabi Ibrahim, maka Allah memintanya agar disembelih sebagai bentuk ketakwaannya kepada Allah. Dalam kitab Miftahul Anwar dijelaskan bahwasanya kekayaan Nabi Ibrahim alaihissalam itu dari hewan ternaknya lebih dari 12 ekor hewan ternak. Setiap tahunnya Nabi Ibrahim itu senantiasa menyembelih, sehingga Nabi Ibrahim senang ketika melakukan penyembelihan itu. Bahkan orang lain pun mengatakan, sungguh mulia engkau Ibrahim menyembelih hewan begitu banyak. Maka muncul sifat manusianya Nabi Ibrahim. Kalau Allah dalam membuktikan ketakwaan aku kepada Allah hanya sekedar menyembelih hewan kurban, jangankan itu, andai kata kalau Allah meminta aku menyembelih anakku, ketika itu Nabi Ibrahim belum memiliki anak. Maka kata Nabi Ibrahim, ketika Allah meminta aku untuk menyembelih anakku, maka pasti akan kusembelih. Ucapan pembuktian ketakwaan itu, maka Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak yang lama dirindukannya harus disembelih.
tidak ada ujian yang paling berat bagi orang tua kecuali menyembelih putranya sendiri. Kalau ribuan tahun yang lalu Nabi Ibrahim membuktikan ketakwaannya kepada Allah dengan menyembelih putranya Ismail alaihissalam, maka hari ini Allah menguji ketakwaan kita, tidak lagi menyembelih putra kita. Tidak lagi Allah memerintahkan hal yang sama dengan Nabi Ibrahim, tapi Allah hanya meminta sedikit saja dari 11 bulan rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan bulan yang ke Zulhijjah ini Allah meminta sedikit saja dari sudah apa yang Allah berikan itu untuk Allah kepada Allah sebagai bentuk pengorbanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tapi apa kenyataannya? Mohon maaf jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, sekalipun ibadah kurban ini perintah Allah kepada kita semua, tapi memang sudah menjadi kodrat manusia. Ketika perintah itu, ibadah itu turun kepada manusia, maka banyak sekali manusia mencari alasan agar tidak lagi menjalankan perintah tersebut. Bahkan tidak sedikit di antara kita, Allah ingin ketakwaan itu hadir di dalam kehidupan dengan menyembelih hewan kurban. Tapi apa kenyataannya? Yang namanya ibadah sulit kita lakukan. Bahkan mohon maaf sebelumnya, yang hanya ibadah kurban setahun sekali, kadangkala kita harus menyicilnya selama setahun. Padahal hewan kurban itu paling banter 2 juta lebih. Untuk urusan ibadah kita berat, tapi mengeluarkan uang 2 juta lebih dalam urusan haji tanpa pikir panjang dan kita membawa kantong dan mengeluarkan itu. Tapi balik lagi kepada ibadah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah konteks ibadah yang dilakukan oleh umat Islam yang berada di akhir zaman. Padahal begitu banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. 11 bulan Allah berikan, dan Allah hanya meminta pada bulan Zulhijjah ini. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh nikmat sudah banyak kuberikan, kata Allah, maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Maka wajar Rasulullah SAW mengatakan, orang yang memiliki kemampuan untuk berkorban tapi dia enggan melakukannya, jangan sekali-kali dekati tempat sholat kalian. Seolah-olah Rasulullah memberikan penegasan, andai kata kalian pun sholat tapi mampu berkorban, kalian tidak mau. Seolah-olah Rasul katakan, pahalanya tidak akan Allah berikan kepada kalian. Tapi kembali kepada kita, perintah hanya tinggal perintah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini momen yang kedua. Hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil dari rangkaian ibadah kurban adalah peran Siti Hajar dalam mendidik anak. Siti Hajar adalah ibunda dari putranya Ismail alaihissalam yang dididik dengan penuh kasih sayang sehingga tumbuh dewasa dengan memiliki kepribadian yang baik. Dididik dengan Al-Quran, dididik dengan nilai-nilai keislaman. Sekarang pertanyaannya jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, lantas bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh ibunda Siti Hajar, sehingga tercipta anak kita menjadi anak yang soleh dan menjadi kebanggaan kedua orang tua?
anak yang menjadi pada saat ini dekat dengan Al-Quran. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, sulit menjadikan generasi-generasi kita untuk menjadi generasi terbaik. Bukan hanya sekedar memasukkannya ke pesantren, bukan hanya sekedar memberikannya pendidikan agama, tapi lebih dari itu kita bina iman dan takwanya kepada Allah. Berupaya kita menjadikan anak kita dekat dengan Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar kemana-mana membawa Al-Quran, tapi bagaimana mentadabbur setiap ayat yang kita baca, termasuk dalam hal kita melakukan sholat 5 waktu. Sudahkah kita melakukannya itu, jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah? Maka tanyakan dalam diri kita, kenapa kita terlalu sulit menangis dalam sholat, padahal dosa kita banyak. Kalau dibandingkan dengan Abu Bakar, mungkin berpuluh-puluh kali lipat dosa kita jauh lebih banyak dengan Abu Bakar. Tapi kenapa Abu Bakar dalam sholatnya gampang menangis ketika membaca Al-Quran? Bahkan sampai-sampai Aisyah katakan, ya Rasulullah, Abu Bakar tidak bisa menjadi imam. Kenapa? Terlalu mudah menangis dalam sholat ketika membaca Al-Quran. Maka tarik benang merah dalam kehidupan kita. Berpuluh-puluh kali kita melakukan sholat, tapi kenapa kita sulit menangis sedangkan dosa banyak? Itu menunjukkan bahwasanya kita tidak pernah memahami apa yang kita baca. Kita tidak pernah dekat dengan Al-Quran. Kita hanya dekat dengan Al-Quran secara fisik, tetapi secara batin kita jauh dengan Al-Quran. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah beberapa abad yang lalu, la yabqa minal Quran illa rasulun. Al-Quran itu hanya tinggal bacaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah 3 hikmah yang dapat kita ambil dalam pelaksanaan dan peristiwa-peristiwa yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Andai kata kalau ketiga hal ini kita kaitkan dengan persyarikatan Muhammadiyah, ini sangat erat hubungannya. Nabi Ibrahim mengajarkan bagaimana pimpinan pusat, PWM, PDM, dan pimpinan ranting itu menciptakan pemimpin yang menghidupkan dan menggerakkan nilai-nilai tauhid kepada Allah. Sedangkan Ismail itu menunjukkan bagaimana gerakan-gerakan pemuda Muhammadiyah, apakah itu IMM, Orton dan segala yang lainnya. Sedangkan Siti Hajar adalah ibu-ibu Aisyah yang ketiga aspek ini bergerak satu langkah, satu visi, satu misi dalam memajukan persyarikatan Muhammadiyah. Andai kata kalau ini mau kita terapkan dalam persyarikatan kita, maka yakin dan percayalah Muhammadiyah pasti akan maju dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat kepada kita semua, terutama bagi diri saya yang menyampaikan. Allahumma muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alni mahmudan fi qulubil mu'minin wa basyirin wa hafizan Allah bi halalika anharu. Wakil dan Assalamualaikum.